Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Gedung Film. Di video kali ini aku akan melanjutkan rangkum alur cerita film dari serial TV yang berjudul Kingdom Season 2 episode 3. Untuk link episode lainnya silahkan cek di dalam deskripsi atau di kanan atas video ini. Kali ini diceritakan putra mahkota Chang yang sudah mulai mengambil alih pasukan. Sebelum kalian nonton video ini aku peringatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton film aslinya tidak dianjurkan untuk nonton video ini. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Episode 3 dimulai dengan kisah 3 tahun yang lalu. An Hyeon dan Cho Hak-ju sedang membicarakan tentang tanaman pembangkit. Cho Hak-ju menjelaskan dengan tanaman itu mayat tidak akan mati meski disayat atau ditusuk dan bangkit sebagai monster yang haus daging manusia. Lalu An Hyeon menanyakan tujuan Cho Hak-ju memberitahunya tentang masalah itu. Cho Hak-ju mengusulkan agar mereka membunuh prajurit desa Sumang untuk dijadikan monster karena menurutnya prajurit di sana tidak berguna sedangkan mayat yang sudah busuk tidak bisa dibangkitkan kembali. Semua monster itu akan digunakan untuk melawan tentara Jepang. Namun An Hyeon tidak setuju karena bagaimanapun juga mereka adalah rakyat yang harus dilindungi. An Hyeon hendak pergi dari sana karena dia tidak percaya apa yang Cho Hak-ju katakan. Tapi tiba-tiba Cho Hak-ju membuka pintu dan muncullah zombie di sana. Cho Hak-ju memberitahu bahwa sebentar lagi tentara Jepang akan mengepung mereka sedangkan tentara mereka tinggal 500 orang saja. Mereka tidak akan menang jika hanya mengandalkan tentara saja. Akhirnya An Hyeon menyetujui hal itu dan mereka membunuh semua orang yang ada di desa Sumang untuk dijadikan monster. Cho Hak-ju segera mengatur strategi saat tentara Jepang hendak menyerang. Akhirnya pertempuran antara tentara Jepang melawan monster pun terjadi. Saat pertempuran usai An Hyeon melihat bekas-bekas pembantaian di sana dia pun merasa berhutang budi pada prajurit desa Sumang. Lalu film pindah ke masa sekarang. Film kembali memperlihatkan Cho Hak-ju yang sedang digigit oleh Ah Hyeon di episode 2. Lalu putra mahkota segera memenggal kepala Ah Hyeon. Kemudian putra mahkota menjelaskan bahwa dia telah menyuruh Seo Bei untuk membangkitkan mayat Ah Hyeon seperti apa yang sudah Cho Hak-ju lakukan pada Baginda Raja. Agar mereka semua percaya putra mahkota juga menyuruh Seo Bei untuk menjelaskan semua apa yang sudah dibaca di jurnal pasien milik Tabib Lee tentang Raja. Kemudian dia juga membeberkan semua kesalahan dan kecurangan yang sudah dilakukan oleh Cho Hak-ju dan klan Haewon-cho. Mulai saat itu kekuasaan di Mungyeong Saijai dipegang oleh putra mahkota. Adegan beralih di benteng Sangju terlihat beberapa orang membawa gerobak dan beberapa lainnya melindungi mereka dari kejaran para zombie. Ternyata semua itu adalah perintah dari putra mahkota untuk mengirimkan makanan kepada orang-orang yang masih ada di benteng Sangju. Akhirnya dengan kerja keras dan strategi yang baik mereka sampai di tempat tujuan. Mereka juga memberitahu bahwa Cho Hak-ju berhasil dikalahkan oleh putra mahkota dan mengambil alih Mongyeong Saijai. Mereka juga menyampaikan pesan dari putra mahkota bahwa mereka akan dikirimkan makanan secara rutin untuk bisa bertahan. Di Mongyeong Saijai Cho Hak-ju sedang dirawat oleh Seo Bei. Cho Beompal takut jika pamannya akan menjadi monster. Namun Seo Bei menjelaskan bahwa tidak semua orang yang digigit oleh zombie akan menjadi monster. Contohnya murid dari Tabib Lee, namun dia sakit berkepanjangan lalu tewas. Cho Beompal memohon kepada Seo Bei untuk mengobati pamannya. Saat dicek suhu tubuh Cho Hak-ju terlalu dingin. Seo Bei berpamitan akan mencarikan obat untuk menghangatkan tubuhnya namun tiba-tiba Cho Beompal menunjukkan sebuah bahan obat langka yang biasa diminta oleh Paduka Ratu. Seo Bei kaget karena itu adalah bahan obat untuk orang yang keguguran. Namun tiba-tiba seseorang datang. Di luar terlihat putra mahkota baru sampai di sana dan dia mendapatkan laporan bahwa Seo Bei dan Cho Hak-ju dibawa pergi oleh Muyong pengawal pribadinya. Muyong sudah mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah perintah putra mahkota. Di saat yang sama terlihat Muyong membawa Seo Bei dan Cho Hak-ju dengan sebuah gerobak delman.
Film pindah ke masa sebelumnya saat Muyeong mengantarkan istrinya yang sedang hamil ke Nae Seonjae karena dia akan mengawal putra mahkota pergi keluar istana. Setelah istrinya masuk ke dalam, Cho Beom-il menemuinya, ternyata istrinya dijadikan sandera agar Muyeong mau menjadi mata-mata untuk klan Haewon Cho. Dia bertugas memberi informasi kemana dan dengan siapa putra mahkota bertemu. Adegan beralih ke putra mahkota yang akan menghadang Muyeong di tengah perjalanan karena jika Choha Akaju lebih dulu sampai di Hanyang pasti dia akan kembali ke Mungyeon Saejae dengan membawa pasukan kelima yang tersisa. Putra mahkota pergi bersama Yeongshin dan beberapa pasukan yang menemaninya, mereka melalui jalan pintas. Sementara itu di ruang rapat Hanyang para Perdana Menteri sedang menunggu kabar kelahiran dari Sang Ratu. Namun ternyata belum ada kabar dari Istana Ratu. Di tempat lain sedang berlangsung interogasi oleh Ketua Divisi Komandan Kerajaan pada seorang wanita yang berhasil ditangkap saat berusaha kabur dari Nae Seonjae, namun wanita itu tetap bungkam. Tiba-tiba seorang datang melapor bahwa para kuli meminjamkan tandu sebenarnya berjumlah 6 bukan 3. Lalu Ketua Divisi Komandan Kerajaan segera pergi ke Istana Ratu. Dia akan memeriksa kamar budak yang ada di sana. Mereka dihalangi oleh para penjaga di sana, namun hal itu tidak dihiraukannya. Ketua Divisi Komandan Kerajaan melihat ada 3 tandu di sana. Dia akan masuk ke dalam Istana Ratu namun dihadang oleh Kepala Dayang dengan alasan bahwa Paduka Ratu sedang proses persalinan. Ketua Divisi langsung menanyakan siapa yang dibawa masuk ke Istana Ratu dengan menggunakan 3 tandu. Kepala Dayang berkata bahwa tandu-tandu itu untuk mengangkut para ibu susu yang akan menyusui pangeran. Namun Ketua Divisi Komandan tidak percaya. Dia hendak memeriksanya. Setelah dibuka pintunya dia mendapati 3 wanita hamil di sana. Tak lama kemudian Ketua Divisi Komandan Kerajaan ditangkap karena dia sudah berani masuk ke istana bersalin ratu. Kabar itu pun dilaporkan oleh Dayang pada Sang Ratu. Terlihat Sang Ratu tersenyum mendengarnya. Ratu menanyakan kabar tentang kelahiran bayi yang ditunggunya. Dayang itu mengatakan akan segera ada kabar baik. Film beralih pada Muyeong dan Seobi. Seobi memberitahu Muyeong bahwa Cho Hak-ju dalam bahaya, mereka harus beristirahat dan mengobati luka Cho Hak-ju. Muyeong menghentikan kudanya. Seobi berkata bahwa tubuh Cho Hak-ju sangat dingin dan nadinya sangat lemah, kalau dibiarkan Cho Hak-ju bisa mati. Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah rumah. Saat Seobi pergi keluar hendak mengambil air, terlihat Cho Hak-ju mengatakan sesuatu kepada Cho Beompal. Seobi masuk ke dalam rumah namun Cho Beompal tidak ada di sana. Seobi pun segera merawat Cho Hak-ju. Sementara itu putra mahkota menemukan jejak roda gerobak Muyeong. Yeongshin bertanya kepada putra mahkota kenapa dia membiarkan Muyeong, padahal dia sudah tahu bahwa Muyeong sudah berkhianat. Putra mahkota berkata bahwa dia sudah tidak mau kehilangan lagi orang-orang terdekatnya, makanya dia berusaha mempercayainya. Film beralih kepada Muyeong dan Seobi. Seobi menanyakan kapan putra mahkota akan datang. Karena dia merasa bahwa Muyeong telah berbohong, maka Seobi mencoba mengingatkan Muyeong agar menghentikan semua ini. Namun Muyeong malah menyuruhnya untuk bersiap. Seobi memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus diberitahukan kepada putra mahkota tentang Paduka Ratu. Bahwa selama ini Paduka Ratu sudah mengkonsumsi obat untuk menghilangkan darah dari keguguran atau persalinan. Padahal obat itu termasuk obat keras dan wanita hamil dilarang minum itu. Muyeong pun kaget mendengar penjelasan Seobi itu. Muyeong langsung menanyakan tentang obat itu kepada Cho Hak-ju dan rencananya kenapa di Neo Seonjae banyak sekali wanita hamil. Belum sempat Cho Hak-ju menjawab, tiba-tiba di luar terdengar suara kuda. Muyeong hendak memeriksa namun sebuah anak panah mengenainya. Dan masuklah beberapa pasukan berusaha menyerangnya. Muyeong kalah karena dia dipanah dari belakang. Pasukan itu membawa Cho Hak-ju pergi dari sana. Ternyata semua ini adalah perintah Cho Hak-ju kepada Cho Beompal agar dia memanggil pasukan terdekat. Cho Beompal mengajak Seobi yang hendak menolong Muyeong pergi dari sana. Muyeong juga menyuruhnya pergi dari sana untuk meneliti lebih lanjut tentang Ratu. Akhirnya Seobi pergi bersama Cho Beompal meninggalkan Muyeong di sana. Muyeong berusaha bangkit dan berjalan. Tak lama putra mahkota melihatnya dan berlari memeluknya dan akhirnya Muyeong meninggal di pelukan putra mahkota. Sebelum meninggal ia sempat bilang bahwa di Nae Seonjae banyak wanita hamil, sepertinya Ratu sedang merencanakan sesuatu. Di sana juga istri dan keluarganya.
Dia juga minta maaf atas semua kebodohannya. Sementara itu istri Muyong sudah melahirkan bayi laki-laki di Istana Ratu. Paduka Ratu pun tersenyum bahagia dan film pun bersambung ke episode 4. Untuk kelanjutan ceritanya kalian bisa cek link dalam deskripsi, atau jika belum tersedia silahkan request di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dah.